Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman sahur, dalam 7 menit ke depan insyaallah saya akan menemani waktu sahur Bapak Ibu sekalian dimanapun berada pemirsa SPMA TV. Dulur, kita sudah selesai menyelesaikan 18 hari Ramadan. Pertanyaannya, kalau sudah 18 hari, sudah dapat apa kita? Dalam konteks diterima atau tidaknya puasa kita, dalam konteks ridho dan ampunan Allah. Karena apa? Kita berarti tinggal atau tersisa 11 hari lagi, 11 Ramadan lagi. Gini dulu, kalau kita lihat bahwa Ramadan selalu menyediakan satu pemahaman atau satu bentuk tawaran, di mana tawaran itu harus kita ambil. Peluang-peluang besar di bulan Ramadan adalah ampunan, ridho, dan barokah. Nah, ini yang harus kita pastikan. 11 hari ke depan ini berarti sisa waktu yang kita punya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah tahun depan kita akan bertemu lagi. Jangankan tahun depan, Bapak Ibu aja tidak ada yang pernah bisa menjamin apakah besok masih bisa sahur atau tidak. Artinya kita berlomba dengan waktu. Jadi selain refleksi 18 hari kemarin sudah dapat apa dalam konteks puasa kita, di mana puasa kita la'allakum tattaqun, berarti takwa kita sudah seberapa tinggi, maka dalam 11 hari ke depan apa rencana kita? Iya dulur, kalau kita nuruti hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak akan ada habisnya. Karena apa? Kita bicara tentang uang, bicara tentang rumah, bicara tentang mobil, bicara tentang jabatan, bicara tentang kecantikan, kegantengan. Gak akan ada habisnya. Jika itu yang membuat kita tidak sempat untuk mengutamakan berburu ampunan, ridho, dan barokah di bulan Ramadan, maka percayalah bahwa itu tidak akan pernah ada sempatnya. Diajak tadarus nggak sempat. Diajak tarawih malam tidak sempat, diajak sedekah nanti dulu mau hari raya kebutuhannya banyak, diajak dakwah tidak berani, tidak mau, takut dimusuhi. Terus maunya gimana? Serius dulu. Memang kadang terasa klise ya, bahasan tentang pahala, bahasan tentang akhirat. Tapi ingatlah, hal-hal yang kita anggap remeh di dunia ini, bicara tentang pahala, bicara tentang ridho, ampunan, dan lain sebagainya, ini kan kalau kita compare, kalau kita banding dengan yang namanya duit, jabatan, kekayaan, kebanggaan, kebebasan, hal-hal yang sifatnya absurd, nggak jelas ini, dalam tanda kutip kan nggak jelas, ampunan, ridho, dan jelas, ini kita anggap remeh di sini. Padahal ini nantilah yang paling penting, baik di kubur maupun di akhirat. Saya ulangi, bahasan-bahasan hal-hal yang kita anggap remeh di dunia ini, ampunan, ridho, dan lain sebagainya, dimana kalau kita diajak bahas itu selalu melengos fa'arobo, gitu. Padahal inilah yang nanti menjadi hal yang paling kita butuhkan dan paling penting di kubur maupun di akhirat. Di mana sebaliknya hal-hal yang kita anggap begitu berharga, begitu penting, sampai tadi ridho dan segala macam kita anggap remeh, hal-hal yang kita anggap penting yakni harta, kedudukan, ini nanti di akhirat sama sekali tidak bermanfaat. Halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah, katanya. La ilaha illallah ya wailata, ternyata tidak berguna hartaku. Waduh, halaka anni sultaniyah, ternyata kekuasaanku juga musnah, tidak berfungsi, tidak bisa nolong apapun. Padahal kekuasaan, kekayaan itu
itu yang dulu dipenting-pentingkan di dunia, begitu the most important thing. Tapi ternyata di sana justru tidak berguna. Sementara hal yang kita anggap remeh di dunia, yakni tentang ampunan, ridho, pahala, yang kita anggap bahasan apa itu, tapi ternyata di sanalah itu yang paling penting, itu yang paling kita butuhkan. Jadi ada keterbalikan antara apa yang dibutuhkan manusia sesungguhnya dengan apa yang seolah-olah penting. Nah, ini yang harus kita kejar sekurangnya dalam 11 hari ke depan ini dulu. Supaya apa? Tidak ada yang tahu waktu kita kapan dipanggil Allah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Artinya, kapanpun kita dipanggil, kita harus siap. Always be ready. Jadi jangan ikut-ikutan omongannya orang-orang yang kurang yakin akan akhirat. Ketika diajak bicara tentang akhirat, lalu dia bilang, aku belum siap. Karena Israel begitu datang, dia tidak akan pernah negosiasi. Dia datang bukan untuk tawar-menawar. Dia datang bukan untuk meminta izin. Tidak. Dia datang tidak untuk mendengar pendapat kita siap atau tidak. Tidak. Dia datang untuk melaksanakan perintah Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, maka tidak bisa dimundurkan sedetik pun, juga tidak bisa dimajukan sedetik pun. Dulur, 18 hari sudah kita jalani puasa. 11 hari yang tersisa kita harus jadikan refleksi dan kemudian rencana aksi. Refleksi 18 hari kemarin apa yang sudah kita dapat, rencana aksi apa yang mau kita dapat dalam 11 hari ke depan. Sahur ini tidak hanya bicara di dalam hati, nawaitu soman hotin, tetapi juga nawaitu kita untuk mencari tingkat-tingkat ridho, tingkat-tingkat ampunan, tingkat-tingkat ketakwaan yang lebih baik. Ayo itu kita pentingkan dulur. Karena apa? Kalau nuruti tidak sempat, tidak akan pernah ada sempatnya. Karena itu ayo kita sempat-sempatkan tahajud malam kita, tadarus kita, meminta ampunan kita, sedekah kita, dakwah kita, seterusnya. Kita berlomba fastabiqul khairat. Mumpung masih ada waktu. Semoga Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayatul khatimah. Terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.